Kita akan melanjutkan ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Syarah Nasaihul Ibad. Insyaallah sampai makalah ke-15, betul ya? Halaman 110. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-15. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawati arba'atun nisyanud dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqubilat amruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Yaqulullahu aradtuhu lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun dzikrudz dzunubil madiyati wa nisyanul hasanatil madiyati Sebentar ya, saya menemukan seperti ada kejanggalan gitu. Ya. Pas insyaallah. Wa nisyanul hasanatil madiyati wa nadharuhu ila man fawqahu fid din wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tanda orang celaka ada 4. Ini kalau bahasa celaka ini ya celaka hidupnya di dunia, lebih-lebih hidupnya di akhirat. Ya, jadi celaka ini maksudnya dari dunia sampai ke akhirat. Nah, tandanya ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 4. A atau yang pertama, suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Nah, jadi tanda orang yang celaka pertama adalah suka melupakan dosa. Nah, kenapa? Karena namanya barang lupa itu pasti tidak akan ditindaklanjuti. Padahal tuntutannya setiap dosa itu harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan cara apa? Ya tentu dihapus dengan cara ditaubati. Nah, supaya catatan dosa itu terhapus dengan ditaubati itu. Ini bagaimana mungkin dia mau mentaubati dosanya, ingat pun sudah tidak. Nah, jadi setiap berdosa dibiarkan, setiap dosa dibiarkan, tidak dihapus dengan cara ditaubati tadi. Akhirnya dosa itu menjadi menumpuk-numpuk. Artinya tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan harus dipintai pertanggungjawaban. Makanya yang terjadi adalah ujung-ujungnya dia pasti akan celaka. Karena terlalu banyak yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu akan menyusahkan kehidupan kita di hari kiamat nanti. Coba kalau berdosa diingat, ini lawanannya ya. Nah, berdosa diingat itu maksudnya sering-sering ingat dosa untuk selalu secepatnya ditaubati. Berarti yang terjadi adalah dosa ingat, dosa taubati, dosa taubati. Akhirnya setiap berdosa terhapus, sehingga tidak memiliki catatan dosa. Yang sedemikian itu tentu akan mengamankan posisinya di padang mahsyar nanti. Makanya tanda celaka itu satu, suka melupakan dosa. Nah, yang kedua atau B, termasuk tanda celaka lagi adalah suka membangga-banggakan kebaikan atau menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu. Padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Jadi jangan terlalu bangga pernah melakukan kebaikan lalu terus diingat-ingat.
ya. Apalagi disebut-sebut di hadapan orang karena kita telah melakukan amal ini, amal itu, kebajikan ini, kebajikan itu. Kenapa? Karena kita pada posisi tidak tahu itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak tahu tuh makanya jangan terlalu dibangga-banggakan. Sehingga ada ulama tasawuf yang mengatakan justru kode amal kita itu diterima Allah itu sudah tidak diingat lagi. Jadi kalau kita banyak atau melakukan kebaikan, tak diingat. Ya, tak ingat lagi. Apalagi sampai misalnya ke orang lain tuh ya. Jadi pas bertemu nih dengan orang tuh entah sekian tahun atau sampai mungkin puluhan tahun, ingat tak dulu katanya waktu kau nolong aku begini, wah aku udah diingat lagi sudah. Itu kode amalnya diterima Allah. Ya. Seakan-akan kalau nisbat pakai akal loh. Kalau kita ngirim paket atau ngirim SMS lah misalnya WA. Nah, kalau dia sudah bahasanya terkirim, ya, itu tanda kan diterima itu berarti di sana barang sudah terkirim. Tapi kalau dia masih ada di sekitar kita atau malah balik ke kita, tandanya tidak diterima. Ngirim paket, tanda diterimanya tentu paket itu tidak mungkin lagi berbalik ke kita. Nah, kalau masih paket itu berbalik ke kita, tandanya paket itu tidak diterima. Ya, nah kan naik tuh di atas kepala istilahnya. Kenapa? Naik ke hadratullah. Jadi satu amal itu ketika diterima dia naik ke hadratullah. Sehingga tidak akan lagi ada tertahan di sekitar kita. Nah, jadi kalau yang bagus itu tanda diterima sudah tidak bakal ingat-ingat lagi amal ibadah yang kita lakukan atau kebaikan-kebaikan kita, bantuan-bantuan kita kepada orang lain. Kalau masih dia teringat-ingat, nah itu tanda kata ulama dikhawatirkan bermasalah amal ibadah itu. Ya, masuk bermasalah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C atau yang ketiga, dalam urusan dunia nih tanda orang celaka nih ya. Dalam urusan dunia ia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam urusan keduniaan apa tuh? Urusan duit, urusan penghasilan, pakaian, HP, rumah, kendaraan, apa saja. Koknya kaitannya urusannya dunia. Kok kita melihatnya ke atas, ya? Nah, itu tanda bahwa kita adalah orang yang celaka. Seakan-akan orang itu menjadi hebat, menjadi mulia karena memiliki dunia, karena memiliki harta benda yang banyak, karena memiliki kedudukan pangkat jabatan yang tinggi. Asa ke situ jika kita melihat orang, maka itu tandanya kita celaka. Nah, karena orang yang melihat di dunia ke atas itu pasti akan kepinginan, kepincut supaya ingin juga memiliki. Efeknya adalah kita memang akan mengejar itu, menjadi ambisi untuk mendapatkan dengan tidak lagi mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat, macam mana kayak orang tuh. Orang tuh bisa punya mobil, orang tuh bisa punya HP mahal, orang tuh punya rumah yang bagus. Akhirnya kita kepincut pengen juga. Padahal awak seakan-akan melihat kemampuan awak udah telat. Tapi macam mana supaya dapat tadinya? Bermati-matian dia mengejarnya dengan penuh keambisian, walaupun harus dengan cara melanggar aturan Allah Ta'ala. Apa dah jadi orang celaka dia seperti itu? Belum lagi ditinjau dari sisi internalnya, betapa banyaknya sebenarnya nikmat yang ada pada diri dia karena tadi sudah mandangnya ke lain. Yang terjadi nikmat yang begitu banyak yang ada pada diri tidak lagi disyukurinya. Nah, kalau tidak tahu bersyukur tuh kan diadab sama Allah Ta'ala. Apa tuh? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, makanya betul ujar beliau, jangan suka melihat ke atas dalam urusan dunia. Toh orang yang berada di atas kita taklah lebih baik sebenarnya daripada kita. Ya, taklah lebih baik. Nah, bukan berarti kita nih, mohon maaf lahir batin, tingkatan ekonomi kita menengah ke bawah lalu itu menjadi satu keburukan bagi kita. Tidak. Ya, Allah tidak pernah mengukur, memandang mulia hamba itu dalam sisi keduniaannya atau ekonominya. Yang ada kan dalilnya jelas-jelas inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah kalian itu kata Allah siapa yang paling bertakwa. Nah, urusan bertakwa itu siapa yang paling hebat menegakkan aturan Allah, menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya. Itu tidak ada kaitannya sama
sama kaya atau kemiskinan, sama tinggi atau rendahnya pangkat seseorang, tidak ada kaitannya. Artinya orang kaya bisa taat, juga bisa maksiat. Orang miskin juga bisa taat, juga bisa maksiat. Nah, bahkan kalau dihitung-hitung beratnya dan kebanyakan pahala, kalau betul-betul mau berlumba-lumba, sebenarnya lebih banyak bisa mengumpulkan pahalanya orang miskin. Kenapa bisa begitu? Soalnya kalau orang miskin pengen melakukan kebaikan terhalang karena harus ada persyaratan ekonomi, dia menjadi ma'dzur. Ya, dia menjadi gugur kayak haji itu. Orang kaya, dia mau tidak mau kena kewajiban haji. Coba aja kalau dia tidak berangkat, berdosa tuh. Lah kalau orang miskin pengen pergi haji tapi tidak mampu, maka sampai mati pun ada yang tidak mampu, dia tidak akan pernah tercatat dosa karena tidak berangkat haji. Ya. Nah, justru kalau bertanding dengan tanpa menggunakan duit, amal, kita katakanlah orang kaya berzikir, orang miskin berzikir, maka bandingannya itu lebih mantap zikirnya orang miskin. Soalnya dia terbebani dengan kemiskinannya itu. Bahkan ditambah lagi kalau tidak salah, orang kaya itu berzikir, tambahi pula duit 1000 dinar, 1000 dirham seingat saya. Tetap lebih unggul zikir sekalinya orang miskin. Kenapa? Karena kemuliaan kedudukan kemiskinan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mau menghiri orang yang sugih-sugih. Paling kenikmatan yang bisa dia rasakan itu ya sebatas apa yang diinginkan serba keturutan untuk kebutuhan duniawinya. Nah, tinggal lagi macam mana dia bersyukur apa tidak. Kalau dia bersyukur juga orangnya sudah sugih, dianya bersyukur, rajin pula peribadatan. Nah, itulah zalika fadlu minallah. Itulah yang disebut dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang D atau yang keempat, tanda orang celaka itu adalah dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Ya. Allah dia lebih rendah pokoknya ya. Nah, ini kenapa bisa itu tanda celaka? Karena dia akan menganggap apa yang ada pada diri itu sudah cukup dalam urusan agama gitu. Nengok kawan nih. Misalnya dia sembahyang. Sembahyangnya cuman sehari 3 kali. Padahal kan yang wajib 5 kan. Dia cuman bisa ngerjakan 3. Dia lihat orang yang sebawah dia. Mungkin sesama kawan, sepekerjaan. Kawan itu sembahyang sehari sekali cuman. Kalau dia dibilang masih untung aku 3 kali itu, kawan tuh sekali cuman cukup lah kalau gitu. Nah gitu modelnya. Akhirnya tidak akan mau melakukan peningkatan. Nah yang 5 waktu gitu juga. Masih mending aku 5 waktu. Kawan tuh 3 cuman. Ya. Jadi serba salah dia mandang. Nah ini aku masih syukur ada juga baca Qur'annya walaupun sedikit. Ini kawan tak lalu-lalu. Akhirnya dengan memandang dia merasa lebih daripada yang lain, dia tidak akan pernah mau melakukan peningkatan. Padahal mestinya kan kalau nak berbahagia, nak beruntung, nengoknya kita malah ke atas. Aku ini cuma 3 kali sehari, itu nggak kawan 5 sempurna macam mana ya supaya aku bisa ngejar juga seperti itu juga 5. Nah yang sudah 5 tapi sendirian, aku ini betul sih 5 tapi selalu sendirian. Aku nengok kawan tuh selalu berjamaah keuntungnya dia. Ya, nah terus jadi pengen meningkatkan. Yang sekolahnya lagi pula iya sih berjamaah tapi aku ini kuliah sembahyang sunat. Sedangkan dia tuh ditambahinya sembahyang sunat, tambahinya ngaji Quran, tambahinya berzikir, tambahinya sedekah, tambahinya tahajud, segala macam. Terus meningkat. Nah, itu terus akan memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita. Makanya urusan agama itu jangan melihatnya tuh ke bawah, tapi justru ke atas. Ya. Nah, Allah berfirman, aku menghendakinya agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat. Tetapi ia tidak melakukannya. Maka aku tinggalkan dia, tidak memberi pertolongan. Ya, artinya di keterangan-keterangan atas tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya ingin memberi pertolongan kepada hamba-hambanya ini. Dengan, ya, kalau ibarat melupakan dosa, Allah tuh ingin supaya kita selalu mengingat dosa supaya bertaubat. Kalau urusan menyebut-nyebut kebaikan, Allah ingin supaya itu jangan disebut-sebut tapi dilupakan. Urusan dunia, Allah ingin supaya kita tuh melihatnya ke bawah.
urusan agama Allah ingin kita melihatnya itu ke atas. Nah, namun kata Allah Ta'ala, lam yuridni, dia tidak menginginkan aku. Akhirnya fataraktuhu, kutinggalkan. Jadi seakan ya udahlah, terserah dialah kalau memang maunya sedemikian, istilahnya gitu. Nah, jangan sampai kita sedemikian itu, tidak cerdas namanya, nangkap merespon apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kebalikan keterangan di atas, tinggal dibalik saja. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia juga ada 4. Nah, kebalikan dari yang celaka tadi. A, tanda orang bahagia suka mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Nah, maksud mengingat itu tafakkur, ya. Di kesendiriannya dia merenung, dia ingat dosanya dulu banyaknya, aku meninggalkan sembahyang. Semana ya caranya supaya hutang sembahyang lunas sebelum meninggal dunia. Lalu dia pasang strategi takbir namanya istilahnya itu. Ya, gimana caranya? Apakah harus bangun tengah malam aku nih sejam sebelum subuh ngodoi sembahyang 5 waktu itu 17 rakaat. Sejam kayaknya tembus lah kayak sembahyang tarawih di masjid biasa bulan Ramadan. Nah, gitu aja lah mungkin caranya. Nah, itu bagus namanya. Jadi sudah ada semacam upaya. Nah, atau mungkin bikinnya apa kalau tapi berat pula gitu sampai 17 rakaat sekali pukul gitu berat, kayak macam-macam terlalu berat rasanya. Aku iring aja ya. Sebelum zuhur qodoi zuhur, sebelum asar qodoi asar, sebelum subuh qodoi subuh, istilahnya gitu. Jadi berjalan tuh 5 waktu tuh. Jadilah sehari semalam 5 kali, tidak apa-apa lah. Dan mungkin kemampuan aku segitu. Nah, cerdas namanya. Itu namanya tadi maksudnya suka mengingat-ingat dosa, termasuk suka merenung-renungi dosa yang dahulu. Ini baru tadi satu yang kita contohkan, itu kasus sholat. Belum lagi nanti dikiaskan ke kasus lain kayak puasa, macam itu juga, ya. Nah, bagaimana caranya supaya hutang puasa lunas? Apa aku iring aja ya dengan puasa Senin Kamis? Jadi seakan-akan salajuran. Niatnya malam saja aku berpuasa esok hari untuk mengqadai puasa Ramadan yang telah lalu, sekaligus aku berniat untuk melakukan puasa sunnah di hari Senin. Karena Allah Ta'ala dua-duanya dapat. Nah, itu cerdas namanya, merenunginya itu. Nah, tinggal tadi dikiaskan ke lain. Begitu juga hutang sesama manusia. Kita punya hutang yang dahulu belum terbayar-bayar sampai sekarang. Nah, diakal-akalilah macam mana caranya. Gaji sekian atau pendapatan sekian. Kalau kira-kira pendapatan 100.000, celeng 5.000 untuk nyicil pembayaran hutang, memang tidak tahu juga sih kapan lunasnya. Tapi paling tidak ada usaha penyicilannya dengan kita berpikir. Nah, itu namanya mengingat-ingat dosa yang telah lalu dengan tujuan untuk memperbaiki. Itu tanda insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang B atau yang kedua, tanda orang bahagia itu suka melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Nah, ini tadi saya katakan kebalikannya. Asal dianya melakukan kebaikan, dilupakan. Justru dia akan selamat dari penyakit yang namanya al-mannu. Al-mannu itu apa? Mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, kadang-kadang amalnya bagus, sudah bertahan, sudah awet pahalanya. Tahu-tahu 10 tahun kemudian kita ungkit-ungkit di hadapan orang yang kita pernah melakukan kebaikan. Dengan kata-kata kita bilang dulu, kau ingat tak waktu kau masih susah? Kalau ada aku yang memberi bantuan nolong kau, jadi apa kau? Padahal awet bagus tadi pahalanya. Gara-gara tersambat macam itu, haba amang thuro, hancur pahala kebaikan kita. Makanya kalau apa namanya itu, sikap seorang mukmin yang baik tuh, walaupun dia dizolimi kepada orang, ya dia ini didolimi. Sementara dahulunya dia pernah melakukan kebaikan kepada orang yang mendoliminya itu. Maka tidak akan mau kebaikan yang dulu itu diungkit. Ya. Kenapa? Itu berarti dia hebat mempertahankan egonya. Apa namanya itu? Mengalahkan egonya. Nah, di situ itulah yang jadi beban berat bagi kita. Karena biasanya kita nih kalau marah sama orang, di mana dahulu kita pernah berbuat baik kepada dia, tuh biasa kita ungkit. Ini tidak, itu biarkan saja. Ya, berarti intinya aku bagaimanapun alhamdulillah atas pertolongan Allah pernah melakukan kebaikan kepada dia. Dan itu aku usahakan untuk tidak mempermasalahkan lagi. Adapun sekarang kalau dia menjahati aku, itu berarti akhlak dialah memang yang buruk.
Itu serahkannya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya kita tidak mau berakhlak seperti dia, justru kita menjaga akhlak itu yang bagus. Nah, jadi jangan kita kalau ada orang menyakiti kita, lalu kita sebut-sebut kebaikan yang dahulu pernah kita lakukan kepada orang itu. Jangan, ya. Karena pahala kita jadi gugur jadinya. Kemudian yang C, tanda orang bahagia itu adalah dalam urusan agama melihat kepada yang lebih tinggi, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Melihat orang dalam sisi agamanya selalu yang lebih tinggi, supaya memotivasi kita untuk mencontoh dia itu atas kelebihan-kelebihannya. Nah, kemudian yang D atau yang keempat, dalam urusan dunia suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah atau sebawah kita. Nah, itu cerdas berarti kita menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang ada. Nah, yang paling mudah-mudahnya untuk menimbulkan rasa syukur dalam hati kita kalau kita punya medsos kayak Facebook itu. Nah, saksikan saja kiriman-kiriman kawan-kawan kita yang mengirim informasi tentang keadaan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Nah, insya Allah kalau kita sering menonton itu akan menjadikan kita tuh selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan yang sekarang Allah tempatkan kita seperti ini. Itu pasti bersyukur. Coba aja lihat saudara kita dalam segi rumah hancur mereka, ya, tidur di kemah-kemah yang gorengnya aja harus di tanah, kadang tanahnya tergenang dengan air. Nah, dalam segi makanan apalagi kurangnya kita, ya. Nah, sekarang nih posisi mereka kayak apa? Harus ngantri. Belum lagi kalau dapat, ada yang tak dapat tuh kan makan kaktus, ada yang makan rumput. Nah, susah mereka. Jadi kita jadi yang sehari semalam nih tak ada mandi, macam mana rasa badan tuh tak nyaman. Nah, itu mereka entah kapan mandinya, ya, macam mana sembahyangnya. Nah, jadi kalau kita betul-betul mau merenung itu, masya Allah betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Masih juga istilahnya dalam kondisi macam yang kita mengeluh, memang tak tahu bersyukur betul lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam urusan dunia lihat kepada orang yang lebih rendah atau sebawah. Jangan melihati kondisi kawan-kawan kita yang ada di sini yang serba berlebih tadi. Apa sih kita tidak akan bersyukur lagi dibuatnya. Nah, jadi tidak usah, ya, dinikmati, disyukuri. Insyaallah bihaulillah wa quwwati itu menjadi kebaikan yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian makalah yang ke-16, wallahu alam bissawab. Saya mohon maaf ya, kita cukupkan, kita ambil faidah satu makalah ini aja. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.